Salam satu hati, selamat pagi. Saya Vivi dari Sales Counter dari SPS. Hari ini kita mau podcast ditemenin oleh Mas Hanung. Ya, Dari mana Mas Hanung? dari Sekutu Melati, Jogja. Ya, hari ini kita mau ngobrolin tentang Sekutu ya. Oke. Mas Hanung, monggo mempersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Nak Vivi ya. Mbak Vivi, Jeng Vivi, Kak Vivi, biasanya panggil gitu kan? Mbak aja Oke, toh. Mbak Vivi ya. Jadi sebelumnya ini sih Mbak Vivi, untuk Sekutu sendiri itu perusahaan yang bergerak di bidang laminating cat mobil maupun motor. Jadi semua kendaraan ya Pak ya? Hampir semua kendaraan, bahkan terakhir mereka sempat laminating kereta juga, seperti itu. Jadi untuk Sekutu sendiri itu berdiri tahun 2014. Untuk CEO-nya itu Bapak Sugiarto Ongko sebagai pendiri Sekutu. Sedangkan untuk Jogja sendiri itu sudah kurang lebih hampir 4-5 tahunan. Itu di Indonesia ya? Itu untuk di Jogja. Oh, di Jogja. Kalau untuk tapi di regional ya? Betul. Untuk di Indonesia itu hampir ada 100 lebih cabang di 66 kota besar. Dan untuk di Jogja sendiri itu sebenarnya ada 4 cabang. Saya sendiri mewakili Sekutu Melati. Sejak kapan Sekutu Melati berdiri? Kalau untuk Sekutu Melati sendiri hampir sudah ada 1 tahun ya, di bulan September kemarin. Oh. Tanggal 17 kita berdiri tahun 2021. Lalu apa saja di layanan di Sekutu itu pelayanannya apa aja? Kalau kita tuh fokusnya ke salon motor dan mobil ya. Jadi salon motor dan mobil itu dijelaskan ke SPS Lovers, Mas. Oke, jadi kalau biasanya Mbak VV itu kan perawatan biasanya kan di salon, bukan salon siapa namanya ya, di skincare ya. Nah itu kan untuk perawatan kulit kan, kalau untuk manusia itu kan di skincare. Cuman kalau untuk motor sama mobil itu bisa ke tempat kita. Jadi kita khusus untuk merawat mobil, khususnya motor ya. Kalau untuk di SPS untuk motor dan untuk brand Honda itu bisa ke tempat kita. Misalkan kayak sekarang ini kan lagi rame-ramenya cat motor tuh warna mati atau doff. Itu perawatannya cukup susah. Apalagi sudah mulai musim hujan, apalagi nanti sering dipanas-panasin, itu perawatannya susah. Nah, fungsinya Sekutu sendiri itu kita melaminating. Jadi di cat itu kan ada 2 lapisan, yaitu cat dasar, di atasnya lagi ada clear. Nah, Sekutu sendiri itu ada di atasnya lagi dengan sistem nanokeramik, yaitu cairan yang nanti setelah didiamkan beberapa saat dia akan mengeras seperti kristal. Itu yang akan melindungi cat motor tersebut, seperti itu. Itu berapa lama bertahannya? Kalau bertahannya nanokeramik sendiri itu permanen. Jadi selama nggak ada, nggak ada crack, accident atau repaint, itu dia akan terus menempel di cat itu selamanya. Jadi SPL Lover nggak usah khawatir. Setelah nanti motornya itu dilaminating di tempat kita, itu warnanya kan seperti itu, meskipun sudah bertahun-tahun. Apalagi terkhusus juga. Gimana? Di kondisi yang cat matte juga. Betul. Hampir untuk matte itu nanti jatuhnya dia lebih gelap dan lebih sedikit agak wet look ya. Apa itu Mas? Wet look itu sedikit basah. Jadi lebih kelihatan basah dibandingkan kalau nggak di nanokeramik seperti itu. Oh, wet look. Terus keunggulan, maksudnya kan di nano ceramic ada 2 ya, ada 2 jenis, platinum sama apa Mas? Vetrigold. Itu perbedaannya apa? Kalau untuk perbedaannya sebelumnya untuk di Sekutu itu sebenarnya ada 3. Cuman kalau khusus motor tuh nanti ada 2, yaitu di Vetrigold sama platinum. Jadi kalau untuk Vetrigold sendiri itu dia sedikit lebih cair dibandingkan yang platinum. Jadi untuk efek jangka panjangnya itu memang lebih kelihatan lebih bagus di platinum karena dia lebih pekat obatnya. Kalau orang bilang lebih tebel, seperti itu. Tapi cairan yang dipakai sama? Beda. Jadi kita ada 2 obat. Jadi kita ada 2 obat, yang satu namanya Vetrigold, yang satu namanya platinum. Sebenarnya tadi mau tak bawa, cuman kurang begitu ya sih kalau kita harus menunjukkan botolnya. Jadi saya kasih sedikit gambarannya. Kalau mungkin di brand lain itu dia bilangnya layer to layer. Jadi 1 layer, 2 layer, 3 layer. Yang saya pernah masukin itu ada bilang yang 5 lapis, 4 lapis. Betul. Tapi padahal yang benar kalau beda obatnya gitu. Kalau di tempat kita itu dibedakan cair dan pekat sih. Jadi di platinum itu dia sedikit lebih pekat tingkatannya.
Cuman untuk jangka panjangnya pemakaian itu platinum lebih kelihatan nantinya seperti itu. Jadi itu andalan kita sih sebenarnya platinum. Oke. Terus kalau di motor itu yang bakalan di nano itu apa aja? Jadi semua yang berbahan plastik kecuali plastik jeruk. Kalau yang berbahan plastik jeruk itu yang kasar. Jadi biasanya ada di fosep itu kan ada lapisan kulit jeruknya. Oh, yang ya. Terus ada beberapa bagian yang dia biasanya bersinggungan dengan benda kasar ya, misal sepatu seperti itu, dia kita lapisi dengan namanya vinil, jadi penghitam. Cuman kalau yang kena nanokramik itu yang berbahan plastik halus. Misalkan nih di PCE kan ada visor, itu betul. Visor pun nanti kita akan kasih nano, betul. Oke. Terus misalkan ini ya, kalau di PCE juga ya, itu kan setangnya kan ini ya apa ya? Ini kayaknya curhat ya, karena motornya baru kemarin. Siap. Nah, karena saya sendiri pribadi masukin temannya Pak Hano, karena posisi pecek itu kan ininya kan kosong gitu loh. Kalau di Scoopy dan lain kan enggak. Itu apakah juga kena? Maksudnya di nano juga? Barnya, maksudnya di besinya. Ya, kalau di besinya enggak sih, karena dia berbahan krom ya. Jadi jadi untuk nanokramik nggak bisa di bahan krom karena dia lebih rapat. Berarti di bahan yang plastik? Betul, plastik atau plat, besi plat. Misal kalau di mobil kan ada besi plat dan ada plastik kan, nah itu bisa. Cuman kalau yang sudah di krom atau berbahan alloy misalnya basi itu kita nggak bisa. Oke. Berarti kesimpulannya kalau di glossy itu semakin apa tadi Mas? Kalau yang berbahan glossy dia akan lebih kelihatan shiny. Cahaya. Itu storyku. Oh iya, kemarin saya baca. Tapi kalau untuk yang berbahan di matte atau doff itu nanti dia lebih gelap, lebih pekat dan kelihatan wet look atau basah. Cuma kalau yang di glossy dia seperti ada kayak lapisan kacanya, nanti kalau kena pantulan apalagi warna hitam shiny. Glowing betul. Benar SPS lover. Jadi kemarin saya juga masukin PCX ya, bahkan kemarin saya sempat bikin story. Shiny memang benar ada perbedaannya antara sebelum dan sesudahnya. Cuman kemarin nggak difoto ya sebelum dan sesudahnya ya Pak Han ya? Iya, karena motornya baru ya. Jadi kalau foto baru tuh mungkin perbedaannya nggak begitu kelihatan. Orang bilangnya motor baru. Beda Pak Han, kemarin tetap beda. Oh gitu ya, makasih. Karena mungkin kemarin aku juga udah nanya ini dipoles atau enggak gitu kan. Karena kalau untuk berbahan matte itu bisa dipoles dan enggak, itu tergantung matte-nya sendiri atau doff-nya. Kalau doff-nya dia kayak contohnya di Honda sendiri itu antara doff-nya yang warna grey punyanya Mbak VV sama warna hitam matte itu sedikit berbeda ya. Saya sempat bingung kemarin sempat debat kita ya. Ini itu glossy. Enggak, ini tuh matte, namanya aja matte grey kan. Ini tuh matte. Aku bilang kalau matte itu enggak dipoles harusnya. Cuman ketika masuk ke tempat kita, ini bisa dipoles Pak karena ini matte-nya matte licin. Seperti di Beat juga itu dia matte-nya matte licin, bukan yang dop banget gitu loh. Yang Beat mana? Beat yang kan ada warna matte ya. Sama, matte-nya sama. Itu hampir sama dengan yang nggak licin, sama. Oh iya, tapi kemarin bisa dipoles. Cuman kalau yang warna hitam itu nggak bisa karena dia gitu. Yalah keset ya bilangnya, keset sebetulnya. Sebenarnya jadi kalau untuk matte itu sebenarnya kalau sebaiknya itu kan nggak dipoles, tapi tergantung matte-nya juga. Cuman memang di Honda sendiri itu matte-nya bagus sih. Terus terang matte-nya bagus, jadi ketika diaplikasikan nanokramik dia perbedaannya kelihatan banget. Ya, betul. Saya mengaku itu. Terus untuk perawatannya gimana? Saya sendiri juga belum tahu sih perawatannya seperti apa setelah nano. Saya dibawain produk ya kemarin saya dapat free produk untuk ban. Perawatan sehari dan body. Itu dipakainya setelah gimana kemarin? Jadi sempat nanya sih. Gini, kebanyakan itu yang sudah mengaplikasikan nanokramik di motor atau mobilnya itu, terus mereka berpikir udah nggak usah diapa-apain aja bakalan kayak gini. Salah. Jadi tetap ada perawatannya dan kalau orang Jawa bilang ya kita harus ikrik gitu loh. Kalau habis hujan ya segera dicuci. Ibaratnya kalau kena lumpur ya harus dibersihkan karena aku males gitu ya Pak. Ya sebisa mungkin dicuci lah. Misal kalau habis kehujanan maksimal 2 hari dari kehujanan itu dicuci karena apa? Karena air sekarang itu beda sama dulu. Kalau dulu tuh kondisi air bagus. Kalau sekarang itu air lebih banyak kapurnya, lebih banyak polusinya. Jadi ketika bener loh, bener. Jadi bisa dilihat, ya udah coba aja ya, 3 minggu aja setelah kehujanan dibiarin, nanti pasti ada kayak kerak-kerak putih di bodi. Cuman kalau sudah di nanokramik itu nanti nempelnya di atas nano, itu mudah dihilangkan.
Tapi kalau nggak di nano keramik, dia kan meresap di pori-pori cat. Ngeflag kayak gitu ya. Betul, ngeflag, dan itu kalau sudah dibiarkan bertahun-tahun lumayan susah juga. Nanti kalau lebih lengkapnya itu bisa lihat di Instagramnya Sekuto. Di situ banyak banget contoh-contoh mobil atau motor yang sebelum masuk habis kehujanan. Bahkan saya sempat posting kemarin itu kalau nggak salah di brand Vespa itu dia orangnya agak sedikit jorok ya. Jadi semua bodi itu hampir tertutup oleh jamur. Dan itu keraknya parah banget. Setelah dibawa ke Sekuto, kita lakukan treatment, kemudian kita non coating, kita bisa mengembalikan. Cuman nggak bisa sesempurna kalau motor itu baru memang. Karena apa? Kalau motor baru itu kan sedikit kena dia kerak. Jadi kan baru keluar dari dealer, masuk ke tempat kita langsung dilapisin, itu yang paling benar sebenarnya. Cuman karena memang nano keramik itu baru mulai booming di akhir-akhir ini, orang baru mulai sadar gitu pakai nano keramik. Contohnya? Nak VV. Boleh dilihat untuk mobilnya seperti apa? Ya, kalau mobilnya wes aja. Betul, sebenarnya kalau males Pak. enggak apa-apa. Kalau yang penting kan PCE udah masuk. Betul, karena sudah sadar ya akan pentingnya nano keramik. Karena seperti ini sih. Karena memperbaiki itu kan jauh lebih mahal daripada merawat. Nah, seperti itu. Iya, seperti halnya, maaf tuh saya kalau kayak kulit ya, kalau kita sudah orangnya jorok dan nggak ada perawatan kan tetap beda dengan orang yang dari awal sudah melakukan perawatan. Glossinya tetap beda, motor pun seperti itu gitu. Berarti nggak cuman yang baru aja ya bisa masuk. Betul, yang lama pun nggak masalah. Nanti dilakukan treatment itu tadi. Betul. Ya, Pak. Dan yang paling sering banyak pertanyaan itu, Mas, kalau baret-baret itu bisa hilang apa enggak? Kebanyakan kan pertanyaan seperti itu, Ya. apalagi motor ya. Ya. Motor terkena kaki, parkiran kesenggol, banyak baret. Jadi kalau untuk baret halus, kalau untuk ibaratnya dia ada baret di lapisan clearnya itu kita bisa hilangkan. Tapi kalau memang susah, terus terang matte itu paling susah. Karena kalau sudah dia sekalinya luka, dia nggak bisa, karena dipoles pun nanti takutnya malah jadi glossy dan rusak. Jadi kalau untuk yang bahan glossy, dia ada baret-baret halus seperti itu. Misalnya orang bilang suwir-suwir atau baret-baret rambut itu kita bisa hilangkan dengan mesin poles. Tapi kalau sudah menembus di lapisan catnya yang dalam, itu ya kita bisanya cuma menyamarkan. Jadi nggak bisa hilang sempurna. Dan fungsinya nano sendiri bukan berarti nanti setelah di nano, itu nanti tahan gores iya, tapi untuk yang halus. Ya, misal kena goresan celana, tas itu kita bisa nanti poles lagi hilang. Kemoceng ya, berarti kan masih model ya pakai kemoceng ya. Kan ya, STS masih model. Jadi saya motor. Kalau pagi kalau ada unit kita pakai kemoceng. Gantilah pakai mikrofiber lah, karena kan ada sih bahan kemoceng yang dari mikrofiber. Jangan kemoceng yang dari bulu angsa, bulu ayam, bulu domba, bulu halus, bulu keri apa itu jangan. Mending pakai yang lap mikrofiber aja, kan ada kan bahannya. Iya, kemoceng yang empuk-empuk itu loh. Belum pernah megang sih. Kayak apa yang iya, dibeli di ini Hexagon itu loh. Oh iya, kalau Hexagon ini mahal sih. Memang dia biasanya kualitas. Patung gue tak kemocengi. Oke, siap. Baik. Jadi nanti sekali lagi kita hilangkan pikiran kalau habis di nano nanti terus tahan gores, anti baret enggak. Tetap tapi nanti akan. Semua orang pasti berpikirannya seperti itu. Iya, makanya kita hilangkan statement seperti itu. Jadi bukan berarti kalau setelah di nano nanti akan tahan gores, enggak. Jadi nanti setelah di nano itu dia lebih fokusnya mempertahankan warna. Contohnya? Contoh sekali lagi mobil yang ada di rumah gitu kan. Punyanya jadi yellow. Iya, hitam biasanya jadi kusam kan. Nah, itu mempertahankan warna. Apalagi warna sekarang tuh bervariasi, ada oranye, ada merah, ada biru dongker, abu-abu, itu mempertahankan warna itu. Jadi setelah bertahun-tahun nanti setelah di nano warnanya akan tetap seperti itu. Maksudnya yang biru, si PCX biru itu ya, juga ya? Itu warnanya apalagi sama merah marun ya, itu dia istimewa sih. Kalau nanti setelah di nano keramik itu perbedaannya kelihatan banget. Antara merah marun itu atau biru itu kelihatan. Abu-abu aja kemarin kan juga berubah. Putihnya juga bagus, punyanya PCX, dia ada lembayungnya setelah di nano keramik. Hitamnya juga bagus, dia ada kayak glitter-glitter-nya. Hampir semua motor di Honda itu untuk kualitas catnya bagus, untuk QC-nya bagus. Makanya tinggal nanti SPL Lover kalau benar-benar menyayangi asetnya motor itu, karena nggak murah ya. PCX itu udah hampir kepala 3 bahkan lebih. ADV juga di atas 30 juta. Hampir semua motor sekarang rata-rata di atas 20 juta. Sedangkan untuk biayanya sendiri nano keramik itu
hanya sekitar 2-3% nggak nyampe gitu dari Tapi bisa harga jangka panjang untuk tapi tetap ada perlindungannya. perawatannya, kita harus ke Sekuto atau gimana gitu nggak Pak? Sebaiknya ya, karena selama masa garansi untuk motor itu 2 tahun. Oh sama jadi dengan ada mobil. garansinya ya? Ada, nanti kita garansikan. Sebaiknya per 6 bulan dilakukan treatment untuk pembersihan nanonya. Itu nanti prosesnya sama. Kalau untuk warna yang glossy, kita poles ulang, kita detailing lagi, velg, ban, mesin kita detailing lagi, untuk bodi kita poles untuk membersihkan nanonya. Tapi tidak perlu dinano lagi, karena nano keramik sudah permanen kan tadi saya bilang. Jadi cukup sekali oles saja, dia sudah menempel selamanya, tinggal nanti untuk pembersihan nanonya dilakukan per 6 bulan. Misalkan semalas-malasnya ya 1 tahun sekali diusahakan treatment. Seperti ibaratnya Mbak Veve kalau ke perawatan skincare kan ya pasti rutin kan, nggak mungkin sekali habis itu. Nah seperti itulah pelakuannya, sama aja. Oh gitu. Terus khususnya untuk motor nih Mas, kan ada yang nanya ke saya. Kebetulan saya juga ya bantu Pak Han juga di bodi mesin bawah itu kena itunya enggak, si nanonya itu enggak? Bodi mesin bawah? Kalau selama dia berbahan plastik bukan plastik jeruk yang ya. Tadi itu ya, pokoknya betul. Itu juga. Semuanya kena. Bahkan visor pun kita kasih nano keramik. Kemudian di V-beltnya ya, itu pun kita coating juga. Kemudian di di pegangannya itu di handle buat parkir. Nah itu juga kita kasih nano juga. Bahkan spion semuanya betul yang berbahan plastik ya, kecuali plastik jeruk itu kita nggak bisa karena dia akan nge-crack, akan nggak bisa nempel karena bahannya beda, pecah. Nggak bisa nempel. Nge-crack itu pecah berarti. Ya beda ketebalan 2 cm lah ibaratnya kan, kalau kena panas kan lama-lama pecah-pecahkan bedanya ya, seperti itu, takutnya seperti itu. Oke. Terus untuk prosesnya, terutama untuk motor ya, untuk prosesnya itu berapa jam? Kalau untuk motor sendiri itu estimasinya itu kurang lebih sekitar 6 jam, tergantung dari kondisi motor ketika masuk. Kalau cuaca gini? Nah itulah kalau kelebihannya Sekuto itu kan dibandingkan produk lain itu kita cepat kering untuk obatnya, jadi nggak memerlukan waktu berhari-hari. Kalau kita hanya membutuhkan waktu hitungan jam. Untuk motor sendiri estimasinya itu kurang lebih sekitar 6 jam, itu tergantung kondisi motornya. Kalau masuk dalam kondisi full bodinya itu penuh dengan jamur, penuh dengan kerak, kotor banget ya nanti bisa sampai 6-8 jam tergantung kondisi. Cuman ya, biasanya untuk motor baru itu estimasinya 6 jam, bahkan di bawah 6 jam pun kita udah selesai. Definisi jamur di motor itu seperti apa sih Pak? Kalau pernah lihat di motor ada bercak-bercak warna putih, kerak. Jadi total putih. Ketika hujan kena panas. Ketika kita lihatnya kan setelah ini ya, setelah kering ya. Ini kan ada kayak bercak-bercak putih kan. Betul. Nah, itu namanya kayak kalau orang bilang namanya kan jamur air karena kerak. Nah, itu masuk jamur ya. Betul. Itu kan bisanya hilang kalau nggak dipoles ya harus di-cutting gitu loh. Harus dibersihkan dengan cutting. Kalau kompon gitu tetap nggak bisa. Kompon terkadang tergantung komponnya ya. Kalau kita sih berani jamin kompon kita bagus bisa menghilangkan kerak itu. Cuman kalau pakai yang di pasaran kita kurang tahu untuk kualitas komponnya. Bahkan ada beberapa customer yang dia iseng-iseng beli nano di pasaran dan di nano sendiri karena dia nggak tahu prosesnya, misalnya waton gaco ibarat orang Jawa bilang, nggak tahu tekniknya. Nah nggak tahu tekniknya itu malah makin parah, dan itu pun kalau sudah meresap di dalam cat malah justru merusak. Itu banyak PR juga kok masuk ke tempat kita yang beli nano abal-abal di pasaran kan banyak di marketplace, kemudian dia nano sendiri ya memang iya akhirnya rusak gitu. Jadi setelah di nano sendiri lalu masuk Sekuto suruh buat benerin. Iya, kebanyakan yang masuk ke tempat kita itu ya bukan apa sih. Memang itu malah tantangan buat kita. Jadi kita bisa menunjukkan kualitas nano keramik di Sekuto itu seperti apa. Oke, terus kalau Sekuto Melati sendiri itu alamatnya di mana sih Pak? Kalau untuk Sekuto Melati itu nanti di Jalan Magelang kilometer 9. Jadi di Ruko Tridadi Square. Kalau dari arah Jombor itu nanti ada di sebelah kanan jalan atau timur jalan sebelum perempatan Denggung. Sebelum perempatan Denggung. Jadi dari perempatan Denggung itu kurang lebih sekitar 100 meter sebelah selatannya. Nanti ada kanan jalan jadi satu dengan Ruko BPJS di situ. Kira-kira ada pelayanan plus nggak Sekuto atau ini delivery order atau?
Apa sih antar jemput itu loh? Iya, pick up. Jadi memang Pick up, ya. di Sekutu kita nanti ada antar jemput itu free tanpa biaya tambahan. Jadi bisa dari dealer langsung ke tempat kita atau dari rumah customer ke tempat kita. Setelah selesai pun kita bisa antar lagi ke rumah customer atau ke dealer lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa mengerjakan di rumah customer. Oh, jadi bisa apa namanya? Namanya home service. Home service. Betul, jadi home service. bisa di rumah. Yang penting tempatnya ada Tempatnya ya. memadai, kemudian ada colokan listrik. Tapi kalau sebenarnya semuanya ada colokan Itu listrik. nambah biaya nggak? Nggak ada sama sekali, jadi Masih free, free, benar-benar free. Cuman saya sarankan kalau untuk pengerjaan tetap di outlet, karena apa, di tempat kita itu kan full lampu ya, jadi setiap ya? betul, setiap detailingnya bisa dilakukan. Aku dikit-dikit ngerti sih. Lama-lama pasti tahu kok, kan udah banyak yang masuk ke tempat kita juga dari SPS. Iya, di tes gitu katanya. Alhamdulillah. Gitu. Terus kira-kira misalkan nih SPS lovers mau ngubungin Pahan, itu kontak personnya mau langsung datang ke sana atau Pahan ada WA bisa disebutin? Jadi kalau untuk SPS lover ingin mengaplikasikan nanokeramik ke motornya, nanti bisa langsung hubungi ke sales atau sales counter di SPS Honda, atau bisa langsung datang ya sama Mbak Vivi atau siapapun salesnya di SPS, atau nanti bisa langsung ke tempat kita di Sekutu Melati Yogyakarta. IG-nya ada Pak? Untuk IG-nya ada sekutu.jogja.melati. Untuk kontaknya nanti di 0812 66925. Ulangin lagi. 0812 66925. Itu untuk kontak kita. Oke. Jadi keseluruhan tadi ya, itu yang bestsellernya Sekutu itu apa? Nah, kebetulan ini untuk bulan ini, di bulan Oktober ini kita baru ada promo 10 flash sale. Jadi untuk 10 pelanggan pertama SPS yang masuk ke tempat kita, nanti akan kita kasih potongan 100.000 khusus untuk 10 customer dari SPS Honda Motor dari yang masuk ke tempat kita, karena kita nanti ada catatannya ya, dari khusus untuk 10 customer yang masuk ke tempat kita dari SPS Honda Motor. Jadi akan kita kasih potongan 100.000 khusus untuk SPS lover seperti itu. Terus saya lupa untuk tarif-tarifnya itu kan ada motor medium, small. Itu gimana Pak? Maksudnya di semua kategorinya itu, kategori di semua itu kalau di Honda apa aja? Terus kalau medium di Honda apa aja? Oke, kalau untuk di Honda sendiri nanti untuk kategori di smallnya itu masuk untuk Scoopy, kemudian Honda Beat itu masuk di small. Kemudian kalau untuk yang di mediumnya ada PCX, ada ADV, Vario all series, ya masuknya di medium. Kemudian semua motor sport itu masuknya ke medium. Oke. Gitu. Saya lupa juga. Ini misalkan nih, kalau di Vario New 125 ini kan sekarang banyak strippingnya ya. Itu gimana? Itu juga bisa ya? Nggak masalah. Nanti nanonya ada di atas stripping. Jadi dia terlindungi semuanya tetap. Jadi pengaplikasiannya semua body meskipun itu ada strippingnya, tetap nanti kita nanonya. Jadi nanti stripnya itu dia jauh lebih lengket karena tertutup dengan nano. Ya, jadi nggak masalah ya kalau di PC kan kebanyakan polos, betul. Di Scoopy polos. Nah, kebetulan di 125 ini series ini kan terlalu banyak stripping sih. Karena lebih sporty. Tetap bisa ya. Nggak masalah. Tapi masuknya di medium. Tapi untuk tadi jenisnya juga sama ya antara small dan medium sama juga. Jadi kalau untuk yang saya bilang tadi khusus 10 pelanggan pertama dengan potongan 100.000 itu untuk yang platinum ya. Oh, khusus platinum. Karena kita memang baru trending tropiknya itu di platinum. Karena memang hasilnya lebih kelihatan. Kalau kemarin yang punya AVV itu apa platinum? Platinum lah. Oh, nggak dapat potongan. Ada dong. Harus dibicarakan di sini. Oh ya, kemarin free ini ya, helmnya kinclong ya. Betul, nanti kalau untuk SPS lover, untuk helmnya nanti kita kasih free untuk nanonya. Oh, helm nano apa? Iya, biar lebih bersih lagi kan. Masa motornya kinclong, helmnya bulu kan nggak lucu juga. Iya, karena kan kemarin dibawain di dalam job. Terus atau pulang kinclong. Iya. Kan seneng. Bonus lah. Iya, kan di ini. Oke. Udah gitu. Ada yang mau disampaikan lagi Pahan mungkin untuk SPS lover? Cara perawatan atau kalau misalkan untuk mat tadi gimana?
Kalau untuk saat ini semuanya sudah cukup ya. Jadi nanti kalau info lebih lanjut bisa kontak kami ke Sekutu Melati Yogyakarta atau bisa langsung ke counter sales di SBS Motor Sleman ataupun ke sales di SBS Motor Sleman, ataupun kalau ibaratnya butuh apa namanya informasi apapun bisa WA kami atau DM di Instagram kami. Dan pesan saya sendiri tetap jaga kesehatan, keselamatan, sudah mulai musim hujan, safety riding aja. Itu aja. Oke. Tapi ada passwordnya nggak kalau misalkan nih ada konsumen ya, kebetulan dia lihat kita podcast. Ada passwordnya nggak ke sana biar dapat tadi potongan 10%, 100.000 ya? Ada passwordnya nggak? Iya, SPS penuh cinta. Gitu. Oke. Ya nggak apa-apa lah. Namanya Jadi, juga. Pokoknya kalau ada SPS lover yang lihat ini datang ke Sekutu tadi apa tadi passwordnya? SPS penuh cinta, nanti akan kita kasih potongan langsung 100.000 rupiah. Oke. Gitu aja, sudah. Iya. Terima kasih Mas Hanung sudah mengisi podcastnya SPS sama-sama, hari ini. Semoga kita sehat selalu. Amin. Kita pamit dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.